Oke, Sudah, Bu. baik. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Oke, Pagi, terima Bu. kasih. Nah, hari ini apa kabar kalian? Apakah keadaannya baik-baik saja? Luar biasa? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Luar biasa, Baik. Bu. Baiklah, syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, saya minta satu orang silakan bawakan kita dalam doa. Siapa yang mau silakan? Saya, Bu. Baik, silakan Leli. Oke, untuk teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Leli untuk doanya. Nah, Ibu. Ketua kelas, apakah teman-temanmu hari ini ada yang tidak hadir? Ketua kelas? Hadir semua, Bu. Hadir. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kehadirannya. Nah, sebelum kita membahas materi hari ini, saya mau tanya dulu. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Kira-kira ada yang ingat? Erni, Bu. Oke, silakan Erni. Minggu lalu kan, Bu, seingat saya kita bahas tentang masalah ketenaga kerjaan, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Silakan Novita. Iya. Salah satu masalah ketenaga kerjaan ialah pengangguran, Bu. Kemudian kualitas tenaga kerja dan tingkat pendidikan yang rendah, Bu. Baik, terima kasih Novita. Jawabannya lengkap sekali ya. Nah, saya rasa temanmu yang dua itu sudah cukup mewakili untuk pembahasan materi kita minggu lalu. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana cara untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan, khususnya di kualitas tenaga kerja. Nah, saya akan mendeskripsikan hari ini pembelajaran kita seperti apa. Yang pertama, saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, lalu saya akan memberikan LKPD kepada kalian dan akan membagikan link artikel yang harus kalian baca sesuai dengan kurun waktu yang akan saya berikan nanti. Kemudian saya akan meminta kalian untuk menjelaskan apa isi artikel, lalu kita akan melihat video bersama-sama. Video itu mengenai apa, kita akan bahas bersama. Lalu saya harap setelah pembelajaran ini juga nanti kalian akan mampu untuk menganalisis apa saja yang bisa dilakukan atau upaya apa aja yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kira-kira untuk pembelajaran kita hari ini bisa dipahami ya alurnya seperti apa ya? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Yang pertama saya akan membagikan kelompok. Kelompok pertama itu ada Erni, Waspadarman dengan Leli. Kelompok kedua itu ada Simon, Dewi dengan Tekalisman. Kelompok tiga itu ada Leora, Novita dengan Parlindungan. Sudah jelas pembagian kelompoknya? Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, saya sudah kirim link ke grup WhatsApp. Coba silakan diperhatikan linknya. Silakan dibaca bersama dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 2 menit untuk membaca artikelnya. Lalu silakan nanti kalian menjawab pertanyaan ini. Silakan dibaca dulu artikelnya masing-masing. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ini lagi dibaca, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Novita. Ada kesulitan kira-kira dalam membaca artikelnya? Ada kata-kata yang tidak dimengerti? Boleh ditanyakan ya. Jangan hanya satu orang saja yang membaca artikelnya. Harus bersama-sama. Jangan hanya satu orang saja yang menuliskan poinnya. Karena ini adalah kerja kelompok. Kerja sama. Bu. Iya. Iya, Bu. Oke. Ada yang mau memberi pendapat? Silakan. Atau mau saya tunjuk saja per kelompok? Tunjuk saja, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Tunjuk Oke, saja, baik. Bu. Oke, baiklah. Saya acak ya dari kelompok 3. Silakan. Aduh, kami, Bu. Ya. Bentar ya, Bu. Oke. Ayo, Leora. Perlindungan. Siapa yang bacakan ini? Yuk, silakan. Siapa yang baca? Leora. Oke, Novita saja Mananya? kalau seperti Sudah. itu.
Iya, udahlah Bu, saya ya Bu. Ya, Novita silahkan. Heeh. Jadi kan Bu, hasil diskusi tadi kami kan Bu, dari kelompok 3, pemerintah memiliki peran untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi Bu. Oke, jadi katanya kelompok 3 berdasarkan artikelnya ternyata ada peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja ya. Lewat Iya, apa? Lewat pelatihan vokasi. Oke. iya. Kelompok 1. Silakan Erni, Waspadarman atau Leli, siapa saja silakan. Saya Bu, boleh. Silakan Waspadarman. Oke Bu, sesuai dengan hasil diskusi kelompok kami dari artikel yang sudah Ibu buat, jadi dapat saya simpulkan bahwa isi artikel itu yaitu cara untuk meningkatkan tenaga kerja, memberi kebebasan tenaga kerja untuk berkreasi, memberikan insentif berdasarkan prestasi, pelatihan berkelanjutan, memberi pelayanan dan menjamin keamanan tenaga kerja, Bu. Baiklah, sepertinya artikel kalian itu sangat lengkap sekali ya, isinya sangat Iya. banyak. Terima kasih. Berarti kelompok 1 dengan kelompok 3 ini sudah bisa berhasil menerapkan literasi dengan baik ya, sudah bisa membaca, memahami isi artikel, isi teks, lalu sudah bisa memaparkannya. Sekarang kita lihat kelompok 2. Apakah kelompok 2 juga sudah mampu? Silakan kelompok 2, Simon, Dewi dengan Tekalisman. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Kelompok 2. Kelompok 2 mana Kayaknya ini? belum siap mereka, Bu. Iya, kok Wah. diam-diam aja kalian weh. Iya kan Iya, kelompok mereka. dua. Beda kayak Presentasi weh. Ya, silakan kelompok 2. nanti nggak ada nilai kalian. Iya. Iya. Saya mengambil penilaian loh ini. Iya teman-teman, tapi izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, Oh, iya, silakan. Pak. Ya Bu, Iya, silakan menurut Tekalisman. isi artikel Mm-mm. yang di atas itu, pemerintah memberikan pelatihan tenaga kerja, meningkatkan kualitas pendidikan formal, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, Bu. Baik, terima kasih. Jadi kelompok 2 juga walau agak macet tadi ya, mungkin mereka sibuk, ya kau aja, mungkin mereka memilih siapa yang harus membacakan gitu ya. Jadi terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3 berarti sudah mampu membaca, memahami isi teks dengan baik dan sudah mampu memaparkannya dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Oke, terima kasih. Nah, tadi sudah dapat bahwa poin dari artikel itu adalah adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Seperti itu ya, ada yang kesehatan, baru memberikan insentif, dan lain sebagainya. Kalau begitu, untuk pertanyaan nomor 2, siapa yang berperan dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? Menurut kalian siapa? Silahkan. Silahkan, siapa yang berperan? Tadi sudah dikatakan bahwa yang berperan itu adalah Pemerintah, Bu. Iya, Novita, terima kasih. Yang berperan itu adalah salah satunya adalah pemerintah. Tapi ternyata bukan hanya pemerintah yang berperan. Jadi siapa lagi? Nah, supaya mengetahui, kita tahu siapa aja yang berperan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, mari kita perhatikan link yang sudah saya kirim ke grup juga. Itu ada link video. Coba silahkan dicek. Itu videonya hanya berkisar 1 menit. Coba silahkan dibuka masing-masing di handphonenya. Bu. Sudah kelihatan? Ya, Bu. Sudah Bu, sudah Oke, Bu. linknya sudah saya Lanjut kirimkan. Bu, lanjut Oke. Bu. Oke, silakan ditonton dulu sebentar. Ya Bu, ini lagi ditonton Ibu. Bu. Oke. Oke, ada yang mau memaparkan? Silakan. Erni, Bu. Silakan Erni. Iya, Bu. Dari video tadi kan, Bu, cara meningkatkan kualitas tenaga kerja itu, Bu, bisa melalui dari pemerintah. Kemudian pihak swasta juga, Bu, seperti perusahaan. Jadi kan kalau perusahaan itu kan, Bu, bisa membuka kesempatan magang bagi orang-orang yang belum bekerja. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan, lalu
memperbanyak seminar dan workshop yang berkaitan dengan pekerjaan, Bu. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Erni. Ada pendapat lain kira-kira? Siapa tahu ada yang belum disampaikan oleh Erni. Silakan. Saya mau menambahi, Bu. Silakan Leli. Yang ketiga adalah individu, Bu. Ya, Yang dapat dilakukan oleh individu untuk meningkatkan kualitas dirinya adalah yang pertama membekali diri dengan hal yang dikehendaki oleh perusahaan. ya. Walaupun sudah berpengalaman dan mempunyai prestasi, jika tidak memiliki hal yang diharapkan oleh perusahaan, maka sama saja percuma, Bu. Iya. Terus yang kedua, Bu, menanamkan jiwa wirausaha, Bu. Jika tidak atau belum bekerja kepada suatu perusahaan, ditanamkanlah jiwa gigih, ulet, dan kreatif. Karena jika kamu bisa menguasainya, maka kamu bisa menciptakan peluang kamu sendiri. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Leli. Jadi, isi video tadi ternyata bukan hanya pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ada dua pihak lain, yaitu pihak swasta atau perusahaan, dan yang ketiga adalah pihak individu atau kita sendiri. Nah, artinya gimana? Yang paling utama yang bisa kalian lakukan adalah silakan memperbaiki kualitas dirinya sendiri. Lewat apa? Ada pendidikan, ada pelatihan-pelatihan, atau ada bakat-bakat yang kamu pendam, silahkan dimunculkan seperti itu. Nah, kita lihat. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja itu ada 3, seperti yang sudah kita bahas tadi. Ada pemerintah, ada pihak swasta, dan ada individu atau masyarakatnya sendiri. Pemerintah apa aja? Yang pertama, pemerintah bisa mendirikan pusat pelatihan kerja, lalu meningkatkan kualitas pendidikan lewat apa? Meningkatkan kualitas guru. Maka kalau misalnya ada orang tuamu yang bekerja sebagai guru, maka coba tanya orang tuanya, Mak, Pak, apakah Mama dengan Bapak itu sudah sertifikasi seperti itu. Itu salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru. Kemudian yang ketiga itu ada peningkatan materi pembelajaran, dan yang terakhir itu adalah pemanfaatan media pembelajaran yang inovatif. Itu kalau dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi pihak swasta, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan upaya kualitas tenaga kerja? Membuka kesempatan untuk magang, kemudian pemberian gizi dan kesehatan, keamanan juga, lalu dia memperbanyak seminar untuk tenaga kerjanya yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti itu. Jadi orang tuamu yang bekerja di perusahaan atau di pihak swasta itu coba tanya apakah di tempat pekerjaannya itu sudah nyaman atau sudah diberikan insentif kalau misalnya mencapai target, apakah sudah dijamin kesehatannya dan lain sebagainya. Itu bisa jadi contoh bahwa ternyata pihak itu sudah menerapkan atau sudah mampu ikut untuk ambil bagian dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah individu. Artinya apa? Kita sendiri harus mempersiapkan diri kita supaya kita memiliki kualitas dibandingkan dengan yang lain. Coba kamu bayangkan di materi kita pertemuan kemarin kan kita membahas tentang pengangguran, seperti itu ya. Angka pengangguran itu juga sangat tinggi. Lalu bagaimana kalau misalnya kita saingan dengan mereka, tapi kita punya kemampuan yang sama, ya siapa nanti yang akan bekerja? Berarti kan perusahaan akan memilih. Kalau misalnya kita ternyata punya kemampuan lebih, maka perusahaan pasti akan mempertimbangkan kita untuk menjadi pekerja di perusahaannya, lalu kan kita juga ikut ambil bagian untuk mengurangi angka pengangguran. Seperti itu. Dan yang satu lagi untuk individu kita bisa menanamkan jiwa wirausaha. Coba saya tanya, siapa di sini kira-kira yang punya bakat menjadi seorang wirausahawan? Ada kira-kira? Deli ini senyum-senyum sepertinya Ya, nih. Bu. Oh ya ada. Ada, Oke. Bu. Siapa yang berbakat sebagai seorang wirausahaan? Ada ya? Ya, Bu. Oke. Nah, jadi kalau kamu sebagai seorang wirausahawan, berarti kamu akan menjadi pencipta lapangan pekerjaan untuk teman-teman atau saudara kita yang memang belum mendapatkan pekerjaan. Seperti itu dia. Nah, berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi ada dua pihak lagi, yaitu siapa? Pihak swasta Individu dan swasta, individu. Iya, Bu. pihak swasta dengan pihak Swasta dan individu. iya, kita Individu. sendiri atau individu. Sampai di situ untuk materinya ada kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Ada, Bu. Nah, saya sudah kirimkan link untuk melihat
pengetahuanmu terkait materi kita itu sudah dalam bentuk kuisis, sudah saya kirimkan ke grup, coba dicek dan silakan dijawab. Itu ada 4 pertanyaan. Oke, itu ada 4 pertanyaan, waktunya masing-masing 30 detik. Kalau sudah selesai, pasti itu langsung masuk ke saya dan itu nanti akan menjadi nilai pengetahuanmu untuk hari ini. Dan untuk keterampilannya seperti apa Ibu nilai keterampilannya, maka saya minta untuk tugasmu di rumah dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Silahkan tuliskan atau silahkan gambarkan sebuah mind map yang temanya itu, materi mind map-nya itu adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Paham ya mind map seperti apa ya? Jadi seperti peta konsep kita bikinkan, ternyata pihak yang memang ikut ambil bagian dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja itu ada pemerintah misalnya, apa yang dilakukan seperti itu. Jadi silakan buat itu di dalam buku tulis ekonominya masing-masing. Di pertemuan berikutnya itu akan kita periksa, akan saya periksa. Seperti itu. Ada kira-kira pertanyaan untuk materi kita hari ini? Tidak, Bu. Baiklah. Aman, Bu. Oke. Nah, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi sistem upah. Jadi saya minta supaya kalian juga sudah mulai bisa dibaca materinya mengenai sistem upah. Nah, terima kasih banyak untuk peran serta kalian dalam materi kita hari ini. Jadi saya harap tetap semangat dan habis ini kan masih ada pembelajaran, tetap semangat untuk materi berikutnya. Lalu untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya minta Waspadarman pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bu. Baik, teman-teman semua, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Waspadarman. Terima kasih kelas 11 IPA. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu Cantik. Dadah, Bu. Ya. Hati-hati, Bu Cantik. Ya.